ketika uang seseorang dipinjamkan kepada orang lain, maka uang ketika dikembalikan diharuskan untuk ada pertambahan sebagai imbalan waktu mereka. Betulkah waktu memiliki nilai uang? Jawab. Hah? Kalau Anda jawab iya, maka saya akan katakan orang terkaya di dunia adalah para pengangguran. Karena siapa yang banyak waktu? Pengangguran. Orang yang sibuk untuk dunia dan akhiratnya, dia nggak punya waktu. Anda minta, yuk kita ngobrol sebentar, ada pertemuan, mohon maaf saya nggak ada waktu. Jam sekian ada kegiatan ini, baik kegiatan dunia maupun akhirat. Jelas? Di dalam Islam, waktu itu betul bernilai kalau dia dikaitkan dengan barang dan jasa. Apa yang maksudkan dengan dikaitkan dengan barang dan jasa? Waktu Anda, saya beli dari jam sekian, jam 8 sampai jam 4 sore. Ini hak saya. Untuk apa? Umpamanya ada lakukan kegiatan A, B, C, D, E. Ini sudah saya beli. Ternyata tidak ada, ini sudah saya beli 5 hari, sepekan. Tidak ada kegiatan yang saya amanahkan kepada Anda, berarti Anda tetap dapat uang. Ini yang waktu yang ada nilainya. Atau dikaitkan dengan barang. Anda menjual barang dengan cara tidak tunai. Anda hitung ada pertambahan nilainya. Ini boleh. Tapi adapun waktu sendiri tidak ada nilai dalam agama Islam. Ini dia yang bermanfaat. Apalagi Anda pernah dengar tentang teori yang menghalalkan bunga tersebut? Ini tadi teori waktu, siapa yang buat? Adam Smith. Apalagi teori yang pernah Anda dengar tentang bunga? Apa? Tidak ada. Alhamdulillah. Anda seperti tidak pernah mendengar hal-hal yang merusak otak Anda. Karena ini penyakit yang perlu diangkatkan dari kepala. Karena orang banyak mengatakan demikian. Ada yang mengatakan ini imbalan dari bunga riba tadi, imbalan dari kesempatan untuk menggunakan uang yang hilang. Ya. Artinya uang ini kalau saya pergunakan untuk saya bisniskan, dari uang 1 miliar, insya Allah bulan depan menjadi 1,2 atau 1,3. Maka kalau di tangan Anda bayarkan 50% dari 1,2 tadi menjadi 1,5. Betul itu? 1,5? 1,05 gitu ya. Baik. Betul ada di dalam Islam pertambahan dana bila Anda siap rugi. Betul tadi kalau dia kembangkan akan bertambah seperti yang dia sampaikan. Tapi betulkah selamanya bertambah atau mungkin rugi? Mungkin juga 1 miliar yang Anda gunakan untuk dagang hari ini di bulan depan menjadi 50% lagi menjadi 500 juta. Atau di bulan depan bisa menjadi tinggal 10% 100 juta. Atau bisa menjadi 0. Iya atau tidak? Kenapa pihak yang menggunakan uang Anda paksa untuk membayar berlebih? Di sini tidak ada keadilan. Tapi ada dalam Islam bagi hasil ada musyarakah, mudharabah ada. Bagaimana bentuknya? Anda serahkan modal Anda 1 miliar atau berapapun angkanya. Kemudian Anda sepakati dengan pihak pengelola. Kita sepakati waktu 1 tahun umpamanya. Nanti kita lihat. Bila ada pertambahan, kita bagi hasilnya. Bila ternyata hasilnya adalah kerugian, Anda sebagai pemegang modal, uang Anda yang Anda store berkurang. Dari 1 miliar berkurang. Lah, kamu yang sebagai pengelola, apa kerugianmu? Waktu saya mengelola tidak ada imbalan.
Berarti saya rugi. Andai saya menjadi karyawan seseorang, dia mau untung, dia mau rugi, dia mau ditangkap polisi, gaji saya tetap keluar, iya atau tidak? Ini sekarang gaji saya tidak saya dapatkan, saya sudah mengelola selama 1 tahun. Kemungkinan kerugian yang diderita oleh pengelola lebih besar daripada kerugian yang diderita oleh pemilik modal. Disinilah keadilan. Bukan berarti sebagian orang, dan ini bahkan level saya diundang untuk memberikan seminar di Perbanas Jakarta, Sekolah Tinggi Perbankan Nasional. Salah satu pembicaranya dokter yang baru selesai di salah satu universitas di Jakarta. Dia mengatakan Islam itu agama yang adil. Kerugian, keuntungan dibagi 2, kerugian juga dibagi 2. Andai dari 1 miliar, untung menjadi 1,2, berarti masing-masing dapat 100 juta, 100 juta. Andai 1 miliar menjadi 800 juta, rugi 200 juta, berarti si pengelola menanggung 100 juta disetorkan kepada si pemilik modal menanggung 100 juta. Kan adil. Betulkah adil seperti ini? Saya sampaikan, dia pembicara sebelum saya, setelahnya saya beri tanggapan. Bukan itu dalam Islam yang adil. Ini tidak adil namanya. Karena yang satu pihak uangnya akan terjamin dari kerugian sebanyak 50%. Yang satu pihak kerugiannya pasti akan lebih. Andai umpamanya gaji dia, kerugian tadi adalah 200 juta. Yang satu yang pengelola menanggung 100 juta. Pengelola ini, kalau dia menjadi karyawan, umpamanya dengan gaji 10 juta per bulan, berarti selama 1 tahun dia dapat 120 juta. Apapun yang terjadi pada perusahaan tersebut, ya atau tidak? Sekarang 120 juta hilang, dia nambah lagi 100 juta membayar. Berapa kerugiannya? 120. Yang satu berapa kerugiannya? 100. Adil apa tidak? Tidak. Yang adil adalah seperti yang tadi, yaitu masing-masing menanggung kerugian berdasarkan modal yang mereka setorkan. Yang pemilik uang mensetorkan uangnya, yang pengelola dia mensetorkan tenaganya dan waktunya. Ini dia modalnya. Berarti maka kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan modalnya. Yang modalnya uang, ruginya uang. Yang modalnya adalah tenaga dan waktu, ruginya tenaga dan waktu tanpa imbalan. Bila tidak, dia berubah menjadi riba. Berarti sebanyak 50% dari kerugian pemilik uang dijamin oleh si pengelola. Paham ini? Ini dakik, artinya sangat halus. Banyak orang yang tidak mengerti ini riba. Banyak orang yang ketika dia menyampaikan kepada seseorang, ya udah saya ada modal, bawalah bisnis. Ya, bawalah bisnis. Kalau kemudian untung kita bagi, kalau rugi, ya kamu tanggung sebahagian. Sehingga ini adil. Ini tidak adil. Dan ini ada unsur ribanya karena sebahagian modal pihak investor terjamin dari kerugian. Bila terjamin dari kerugian, maka dia berubah menjadi riba, dan ini riba yang sangat halus sekali. Dan bahkan terjadi di industri keuangan yang mereka mengatakan syariah. Dalam bentuk umpamanya tabungan mudharabah. Anda setorkan uang untuk ditabungkan dalam mudharabah. Berarti mudharabah Anda dapat bagi hasil. Iya atau tidak? Apakah hasil selalu untung atau bisa jadi kemungkinan hasil adalah kerugian? Bisa rugi. Tapi uang Anda pernah berkurang atau tidak? Dalam pernyataan ketika Anda setor uang Anda akan berkurang atau tidak? Tidak.
Berarti uang Anda selalu untung. Cuman untungnya berfluktuasi. Ini adalah riba berfluktuasi sebetulnya. Karena si investor tidak menanggung kerugian. Sebaliknya, ketika Anda mengajukan akad mudharabah ke bank-bank yang menjadi pihak investor. Kalau tadi nasabah yang menjadi investor dalam akad tabungan. Ya. Maka pihak bank memberikan modal dan dari awal mereka mengatakan proyeksi keuntungannya berapa? Sekian. Ya udah, berarti Anda harus kembalikan setiap bulan modal ditambah keuntungan. Belum mulai usaha dia sudah minta untung. Ya. Ternyata terjadi kerugian, Anda tetap bayar modal dan untung atau dia menanggung kerugian bank tadi? Yang paling baik, bank syariah yang mulai bertobat, minimal uang kami kembali tanpa rugi. Ya. Minimal. Karena bank tidak mau rugi. Ya. Ini berarti tidak ada bedanya. Karena kalau betul-betul akadnya mudharabah, berarti Anda pihak investor siap menanggung kerugian. Teori-teori itu tadilah yang dikatakan oleh mereka bahwasanya sebagaimana kami mendapatkan keuntungan, ya, Anda bayarkan ke kami keuntungannya ini. Ini teori. Siapa ini yang buat teorinya? Lupa saya. Ada yang bawa buku harta haram, di situ ada seri nukil para pembuat teori ini yang dibantah oleh para ulama kaum muslimin. Yang penting di dalam riba di abad pertengahan dan Renaissance tersebut, mereka robah kata-katanya. Dahulu dalam bahasa Inggris, riba dalam bahasa Inggris dan dalam Injil, riba itu dengan kata usury, U-S-U-R-Y atau Y. Kemudian kata mereka gunakan kata baru yaitu interest. Interest itu sebenarnya adalah denda keterlambatan. Bila seseorang terlambat membayar hutangnya, dikenakan pertambahan. Ya, mereka gunakan sehingga kalau denda keterlambatan menurut manusia, logika manusia, suatu hal yang wajar kan ya? Betul? Anda terlambat membayar kewajiban Anda. Satu pihak yang ingin mendapatkan haknya dari Anda, Masya Allah. Tinggal halamannya. Bisa Anda buka. Ya, ini ada teori Marshall, Joe, Heck, Adam Smith. Ya. Baik. Sampai di mana tadi? Interest. Mereka gunakan kata yang lain, bukan kata riba. Terjemahan riba dalam bahasa Inggris usury, kemudian mereka gunakan kata interest, yaitu salah satu bentuk dari riba yang itu secara logika manusia itu adalah suatu hal yang boleh-boleh saja. Karena mereka saling sepakat dan karena salah satu pihak merasa dirugikan. Berarti ada imbalannya. Ya. Maka dengan berubahnya kata, menurut mereka, ya udah dalam Alkitab tidak ada interest diharamkan. Tetapi para ulama Islam berbeda. Disinilah fungsi para ulama dari masa ke masa. Wahyu memang sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi bila wahyu itu tidak dijelaskan, maka dengan baik, pada masanya, sesuai dengan bahasa masanya, maka orang akan menganggap Al-Quran tidak membahas tentang hal tersebut. Mau kapanpun zamannya, mau kapanpun masanya, Islam telah menjelaskan tentang
para ulama Islam telah menjelaskan tentang riba tersebut. Kita lanjutkan. Kita akan jelaskan sedikit apa makna riba, ya, dan bagaimana riba di masa jahiliyah, dan kita lihat riba di masa hari ini. Apakah ada yang berubah atau tidak? Ya. Riba ada dua bentuk sehingga tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi. Pertama ada riba dain, pertambahan dari hutang. Ya, pertambahan dari hutang. Seorang berikan pinjaman, ya, 100 juta, uang 100 juta yang diberikannya, nanti dikembalikan harus berlebih. Ini namanya riba dain. Belum lagi kalau terlambat mencicil hutang tadi, dia juga dikenakan pertambahan di belakang. Ini juga riba dain. Ini riba jahiliyah yang ketika Allah turunkan ayat mengharamkan riba, riba ini dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Seperti yang kita katakan di awal, dari mana orang jahiliyah mendapatkan ilmu riba ini? Profesor Rafiq Al-Misri menjelaskan dalam bukunya Al-Jami' fi Usul Riba, Ensiklopedia Riba, kata beliau, orang Arab jahiliyah belajar dari Yahudi. Kapan pertemuannya? Kapan belajar silsilah sanadnya bagaimana? Kan kita jelaskan tadi bahwa riba Allah telah haramkan kepada umat Yahudi. Tapi mereka melanggarnya dan mereka lakukan juga. Apalagi dengan non-Yahudi, itu orang-orang Arab. Orang-orang Yahudi tadi, sebahagian mereka tinggal di negara Taif, di kota Taif. Taif dekat dari Mekah. Kalau di Madinah jelas di sana mereka sudah mengembangkan riba. Yang di Mekah sampainya melalui pertemuan budaya Yahudi, mereka masuk ke Taif. Kenapa mereka masuk ke Taif? Karena dalam Taurat sudah diberitahukan di mana Nabi akhir zaman itu akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Syekh Ibnu Qayyim dalam bukunya menjelaskan di dalam Taurat ada makna Taurat yang semakna dengan surat At-Tin. Allah mengatakan wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini di mana? Palestina yang banyak. Syam di Palestina. Ya, di sini Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Waturi sini dan bukit Tursina. Di mana ini? Mesir. Siapa yang Allah utus di sini? Musa alaihissalam. Wahadzal baladil amin. Dan ini negeri yang aman. Apa maksudnya? Di dalam Taurat dikatakan dengan Jibalu Faran, pegunungan Faran. Pegunungan Faran adalah pegunungan Tihamah yang itu melalui Mekah dan Taif. Dan lihat Mekah kan pegunungan batu, ya, silsilah pegunungan, rentetan gunungan batu, termasuk di sana Taif. Karena Taif adalah kota yang subur, ya, maka Yahudi banyak ke sana. Mereka menguasai di sana juga. Dan dari sana orang-orang Quraisy banyak berdagang ke Taif. Mereka bertransaksi dan bertemu peradaban antara musyrik Quraisy dengan orang-orang Taif dan bertemu dengan Yahudi. Dari sana mereka mengajarkan riba. Di antara bentuk riba yang mereka lakukan, ya, dan riba di masa itu subhanallah, ya,
sampai orang-orang menjual istri dan anaknya karena terjerat riba untuk membayar bunga dan pokok ribanya. Sekarang juga nggak beda. Di salah satu kota di Jawa Barat, viral sempat ada kasus di mana si debt collector ya mengambil istri dari orang yang bertransaksi riba dengannya sebagai imbalan dari bunga dan pokok riba yang tidak terbayarkan. Ya. Tapi di kota-kota mana juga terjadi seperti itu. Bentuk-bentuk riba yang penting bagi kita adalah bentuk-bentuk riba jahiliyah ini. Pertama, ada bentuknya seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping. Paham? Masih ada riba seperti ini? Di zaman 4.0? Semua bank seperti ini, ya atau tidak? Semua rentenir seperti ini. Dari awal dia sudah minta bunga ketika dia menyerahkan uang. Bentuk yang kedua yang dilakukan orang-orang jahiliyah, seseorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ada di masa ini sekarang? Di lembaga keuangan semua seperti ini. Terlambat ada pertambahan, terlambat dia membayar angsuran, dia dikenakan pertambahan. Di bank syariah juga ada? Jawab. Ada. Namanya apa? Bukan riba namanya. Namanya gharamatut ta'khir. Denda keterlambatan bahasa Indonesianya. Itu bahasa Arab, gharamatut ta'khir, gharamah denda, ta'khir keterlambatan. Dikiranya kita semua bodoh. Kalau dirubahnya istilahnya jadi bahasa Arab, seolah-olah menjadi boleh. Sama dengan gaya orang-orang pembuat teori riba tadi. Digantinya dari usury menjadi interest, sehingga menjadi boleh. Tidak. Ya, ada lagi namanya dendanya dua. Kalau di dalam bank syariah, dua bentuk dendanya. Keterlambatan, kemudian ta'wid, ganti kerugian. Karena uang Anda di tangan dia menjadi tersendat bisnisnya, ganti kerugian. Harusnya dia dapat untung, tidak dapat untung, tetap bayar. Kayak seperti yang saya katakan tadi, bayar pokok dan untungnya. Kan kamu tadi bilang untung. Ketika Anda mengajukan pembiayaan untuk sebuah bisnis atau usaha, berarti sudah ada proyeksi keuntungan kan ya? Dia katakan yang tidak ada ini. Antara kakak dengan adik, antara suami dengan istri. Wallahu a'lam. Yang terakhir, yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha. Kalau tadi uang, kalau ini modal untuk bisnis usaha. 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh 100 keping uang emas. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Anda katakan, saya butuh modal. Sekarang usaha sudah jalan sih, tapi ada proyek butuh modal. Berapa? 1 miliar. Tadi ya, saya kalau naruh uang di bank ada bunganya. Kalau di kamu juga ada bunganya saya. Kalau ada bunganya jelas riba ya. Bukan masalah perkataan istilahnya. Ya. Kalau ada bunganya, dibayarnya 2%, lihat 2%. Samakan dengan lembaga keuangan sekarang. Bunga 2% per bulan kan ya, kalau untuk pinjaman 2% per bulan. Nanti sudah azan, kita azan dulu.
bayar 2% dari besar uang yang disetorkan. Nanti modal tidak akan berkurang, tetap dikembalikan sebesar itu. Kalau kemudian terlambat mengembalikan, dikenakan denda pertambahan. Ya. Orang-orang berusaha, para pebisnis, para pedagang itu, mereka anggap 2% kan kecil. Keuntungan per bulan kadang bisa 100%, bisa 200%. Iya atau tidak? Maka apa salahnya lah saya berbagi dengan pemilik modal. Ini bukan kecil ya, akhi. Kalau dia tidak mau menanggung kerugian, ini sangat besar. Tapi kalau dia siap menanggung kerugian, betul kecil. Karena dalam kondisi apapun, uangnya tidak berkurang dan tetap bertambah. Sedangkan Anda namanya usaha, terkadang naik, terkadang turun. Ini tidak adil namanya, dan ini pun diharamkan oleh syariat agama Islam. Ya, maka azan, silahkan azan. Belum. Masya Allah. Antum taat kepada bunyi berarti. Allah telah halalkan, yang riba Allah haramkan. Tetapi karena bentuknya cicilan, bila Anda terlambat membayar cicilan, Anda dikenakan pertambahan, denda, sanksi karena terlambat. Ini riba. Di masa jahiliyah sudah ada seperti ini. Ya. Masa sekarang, lihatlah bahkan sampai lembaga keuangan syariah melakukan denda keterlambatan ini. Ya. Baik. Saya kira cukup penjelasan dari sisi saya. Silahkan yang Anda mau bertanya, mendalami lebih dengan sesuai pertanyaan-pertanyaan masing-masing. Bacakan aja biar. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sengaja udah saya summarize biar nggak terlalu duplikasi. Pertama berkaitan dengan hukum menggunakan GoPay atau e-money atau sejenisnya. Karena saat ini seperti kita tahu bahwa sekarang kita harus menggunakan e-tol dan lain-lain, sehingga hal itu menurut si penanya sudah agak susah untuk kita hindari. Terus terkait hukumnya reseller gimana juga. Terus bolehkah juga menerima keuntungan dari sistem membership atau keanggotaan? Jadi itu. Satu-satu yang pertama dulu. E-wallet dulu pertama. E-wallet betul. E-wallet pertama yaitu GoPay, yes, dan sejenisnya. Yeah. OVO, apa lagi? OVO, GoPay, Dana, T-Cash, ya. Termasuk Paytrend lah mungkin. Baik. Paytrend ada juga. Apa T-Cash kenapa? Hah? Link aja. Baik. Ini semuanya Anda store dana, store uang kepada mereka. Ya atau tidak? Ke rekening mereka. Apa akad Anda store uang tadi? Ngasih hadiah kepada mereka, atau titip uang, atau berikan pinjaman? Hadiah jelas enggak kan ya? Tinggal dua kemungkinan, titip uang atau berikan pinjaman. Titip uang, artinya kalau nitip hilang dia nggak tanggung jawab. Iyalah, Anda nitip uang di rumah saya, ya, uang Anda titip 1 juta, uang saya di kamar di rumah saya itu ada 10 juta. Dan masuk maling, uang Anda dibawanya, uang saya dibawanya. Masa saya harus bayar lagi ke Anda 1 juta? Uang saya rugi malah 10 juta. Ya. Kalau nitip tidak ada menanggung kerugian si yang menerima titipan. Mau Anda seperti itu?
Ternyata kemudian GoPay bilang saldo Anda 0, mohon maaf dicuri oleh hackers. Setuju? Enggak kan? Berarti Anda nggak mau uang Anda hilang. Ya, berarti akadnya bukan nitip. Ini pernah terjadi di masa Zubair bin Al-Awwam. Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Sahihnya. Ketika Zubair adalah dikenal dengan hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sangat amanah. Para pedagang-pedagang di kota Mekah dan di Madinah, kalau mereka ingin pergi dagang, itu risiko di perjalanan kan tinggi. Uang yang mereka bawa adalah emas. Ya, alhamdulillah tanah Arab itu semenjak Saudi Arabia ada baru mulai aman. Saya masih ingat teman-teman saya dari Rusia, mereka bercerita dahulu Saudi Arabia kan di tahun 1924 merdekanya kan ya, mereka memproklamirkan kemerdekaannya. Sebelum ada itu, teman-teman Rusia saya bercerita nenek moyang mereka kalau pergi haji dan umroh itu perjalanan sebulan, 2 bulan lewat darat, naik onta, ya. Itu kalau pulang mereka bersyukur sangat, karena biasanya berangkat 100 orang, yang selamat pulang kembali paling 5 atau 10 orang. Sisanya meninggal karena sakit di jalan, sebagian mati di begal atau dirampok. Terkenal itu. Makanya kalau Anda jalan dari Mekah ke Madinah naik kendaraan mobil, itu sering ada mobil polisi yang bawa yang bisa nembak jatuh pesawat itu. Apa nama senjatanya? Bukan rudal. Pesawatnya enggak besar-besar banget, enggak besar kencang-kencang. Yang bisa nembak. Dia bukan meriam. Itu ada hampir setiap sekian kilo pasti ada mobil itu untuk mengamankan jalan jarak antar kota. Ya, artinya kalau ada bajing, loncat, ada perampok, itu bisa kejar pakai itu. Kayak mobil tadi ditembak dari jauh. Kan di sana itu padang pasir luas kelihatan, mau lari kemana yang tadi tembak sama dia. Ya, sebelum itu subhanallah paling menakutkan. Sampai pun demikian beberapa teman Saudi saya bercerita, kalau di daerah gurun-gurun itu orang-orang Badu itu biasa perempuan itu pakai senjata di mobilnya. Para perempuan, para anak-anak laki-laki biasa bawa senjata. Di sana boleh bawa senjata, tidak perlu harus izin, tidak perlu segala macam. Tapi dampaknya kalau Anda membunuh, leher Anda dipotong. Jadi yang penting bukan izinnya, yang penting adalah sanksi penggunaannya kalau salah digunakan. Ya. Maka di sana orang berani membunuh, udah siap dia mau mati udah. Akhirnya pasti akan dipotong lehernya. Namanya kisos. Ya, segitunya, tidak amannya. Maka di masa Zubair, orang-orang yang ingin berdagang, mereka menitipkan uang-uangnya kepada Zubair. Zubair punya saudara di kota Syam, punya saudara di kota lain. Zubair bilang, nanti ambil uang Anda, ditulisnya surat, ambil uang Anda di sana. Surat ini dinamakan dengan sok. Bahasa Arab sokun syar'i, surat berharga, surat seperti ini. Sampai sekarang sok itu cek dari kata sok dari bahasa Arab, dirubah oleh orang Prancis menjadi cek. Ini Anda bisa lihat semua literatur dalam ekonomi ya mengatakan kata cek dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Prancis. Dari masa Zubair sudah ada. Maka Zubair mengatakan, uang kamu ini kan mereka nitip, nanti setelah pulang diambil lagi. Kata Zubair, afala ja'altahu qardan. Saya nggak mau terima titipan, karena kalau titipan saya berarti terjadi risiko saya nggak tanggung jawab, yaitu terbakar rumah Zubair. Zubair wajib mengganti? Tidak. Di sisi lain saya juga dirugikan. Apa untuk dirugikannya? Ini uang kan bisa saya putar. Ya, maka Zubair mengatakan ij'alhu qardan, jadikan akadnya qard, pinjam meminjam, sehingga uang Anda bisa saya pakai. Kemudian Anda terjamin dari risiko uang Anda wajib saya kembalikan.
Walaupun saya rugi dalam bisnis atau apapun yang terjadi dengan uang ini, saya wajib kembalikan. Dan ini menguntungkan kedua belah pihak dengan syarat tidak ada pertambahan. Berarti Anda ketika store uang kepada e-wallet ini bentuknya titipan atau pinjaman? Nitip berarti Anda siap hilang uang Anda. Ya, kemudian tidak boleh mereka pakai uang ini. Itu kan uang terdaftar di rekening mereka kan ya? Pertambahan bunganya untuk siapa? Untuk Anda atau untuk mereka? Berarti uang mereka atau uang Anda? Hah? Kalau uang Anda tentu bunganya untuk Anda. Ya, betul riba, tapi sekarang pertambahannya kan milik mereka. Ya, memang mereka menyimpan dana tersebut, aturan pemerintah harus di bank buku 4. Bank yang memiliki Rasul Mal atau kapital asetnya lebih dari 300 triliun. Ya. Ya, 300 triliun. Itu hanya ada beberapa bank ya dari Indonesia. Ya, itu ada bunganya. Jangan pikir nggak ada bunganya. Berarti itu uang milik mereka atau milik Anda? Kalau nitip tentu milik Anda. Keuntungan ruginya milik Anda kan ya. Anda nitip sapi ke teman, beranak dia. Anak milik si penitip yang dititipkan atau milik yang menitipkan? Milik Anda. Mati dia, saya menanggung. Ya harus Anda lah. Anda ketika beranak mau, ketika mati nggak mau. Ini nggak adil nama seperti ini. Jelas? Berarti akadnya adalah qard. Ya, itu juga yang dikatakan oleh Zubair. Ketika akadnya qard, pinjam minjam, kaidah dalam Islam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam minjam yang mendapatkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka dia adalah riba. Kita lihat prakteknya setelah e-wallet tadi. Ketika Anda bertransaksi dengan mereka menggunakan umpamanya jasa transportasi, Anda bayar dengan menggunakan e-wallet tadi, dengan tanpa e-wallet Anda bayar cash, sama harga atau berbeda? Yang pakai e-wallet ada keuntungan untuk pemilik uangnya, itu diskon. Keuntungan inilah yang sama dengan riba dalam lembaga keuangan ketika Anda menyimpan uang. Kalau dalam bank bentuknya bunga uang, kalau dalam sini bentuknya potongan uang. Berarti kan Anda dapat keuntungan uang atau tidak? Iya atau tidak? Jelas ribanya? Alhamdulillah. Ini yang e-wallet. Yang e-money juga sama. E-money Anda qard akadnya. Kalau mereka mengatakan bukan qard, ya, karena uang itu ada di dalam chipsnya. Betulkah uang Anda masuk ke chip? Anda dibohongi orang. Anda gimana caranya uang masuk? Cara masukinnya itu gimana gitu? Ya, dirubahnya menjadi uang digital. Ya. Emas Anda mau dirubah dari digital. Dulu uang adalah emas. Mereka rubah menjadi kertas. Pada saat awal perubahan pasti orang ribut. Saya kasih emas, saya dapat kertas. Sehingga untuk menghilangkan keributan ini, dulu ada namanya banknote. Banknote itu tertulis di lembaran uang itu, si pemegang uang ini bisa menukar, ini adalah membawa emas sejumlah sekian, bisa ditukar di setiap bank. Ya, kalau enggak orang siapa yang mau nukar emasnya dengan kertas? Untuk memberikan keyakinan bahwa ini bernilai emas. Tapi kemudian mereka lepas antara emas dengan kertas ini, sehingga kertas sendirian, emas entah di mana. Kecuali sebagian negara yang kuat memegang ini, itu Inggris. Apa mata uangnya?
Pound sterling. Pound sterling kuat menghadapi lindung nilainya tinggi karena mereka punya devisa emas setiap uang yang mereka terbitkan, sehingga mereka gonjang-ganjing apapun aman. Bagi yang mau tukar emasnya dengan kertas, ya itulah yang terjadi. Sekarang kertas mau ditukar dengan angka, mau Anda? Ya, baik Bitcoin maupun e-money, itu kan digital, itu kan angka-angka kan ya. Ya, yang jelas kalau dia digital itu kan menggunakan listrik. Padam listrik Anda nggak bisa bertransaksi, udah hilang uang Anda. Iya atau tidak? Nggak ada yang bisa baca. Saya punya uang loh di sini ada sekitar 500.000. Mana Pak? Baca aja, ada kok pakai ke listrik. Ya listrik kan padam ini Pak. Bisa nggak transaksi dilanjutkan? Tidak. Kalau emas, tidak ada pun negara Anda, orang terima nggak sebagai pembelian barang? Terima. Dimanapun di dunia Anda beli pakai emas, orang siap terima. Jelas? Ya. Dari emas dirubahnya menjadi kertas. Dari kertas ingin dirubah menjadi angka-angka digital. Maka wallahu ta'ala alam, kalau untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang penting seperti untuk bayar tol, ya, di sini tukar menukarnya berarti Anda tukar uang kartal dengan uang digital. Asalkan tunai dan sama nominalnya, tidak ada ribanya. Jelas? Syarat ini riba jual beli. Mari kita lihat dalam imani tadi. Sama tukarnya atau berbeda? Anda store umpamanya Anda top up 100.000, berapa tertulis? Kurang 1.500 atau tidak? Iya, berarti kalau Anda nggak pakai uang kan kurang yang tertulis. Anda kasih 100.000 saja, tertulis di sana berapa? Kurang dari 100.000. Kuranglah 1.500. 98,5 kan ya? Berarti ini tukar 100.000 dengan 98,5. Hah? Riba atau tidak? Riba namanya jual beli. Tapi kalau Anda katakan itu adalah upah untuk merubahnya menjadi digital, sehingga angkanya pun tetap 1.500, bukan persentase dari nilai tukar. Baik, nggak ada masalah. Tapi kemudian ketika digunakan, ya, asalkan tidak ada diskon antara yang bayar pakai uang tunai dengan yang menggunakan kartu ini, hukum asalnya tidak ada masalah. Tapi ingat, uang yang dalam bentuk angka-angka ini seperti saya katakan risikonya besar. Beberapa waktu yang lalu di Kanada kalau tidak salah, dia membuat Bitcoin sampai 2 triliun Bitcoin yang beredar. Si pembuatnya mati dan lupa dia memberitahukan passwordnya. Hilang uang orang 2 triliun. Betul hilang. Orang kan store uang ke dia, berarti ada nggak uang di tangan dia? Dia ganti dengan angka-angka, ya, berarti dia menzalimi orang, atau dia pura-pura mati sehingga dapat dia uang 2 triliun tadi. Bisa jadi aja dia pura-pura mati, minta gali kubur di sini, buka di sana ya, kata dia, keluar di sini, keluar di sana dia. Operasi plastik mukanya dengan biaya 500 miliar, masih untung dia 1,5 triliun. Kerjanya ya. Tapi yang terjadi orang dibodohinya. Maka agar kita tidak mau dibodohi, ya, uang yang seperti ini, jangankan uang yang angka-angka ini, uang yang kartal pun jangan Anda mau dibodohi. Pegang yang aslinya emas. Mau mati siapa yang cetak emas? Antam, tutup Antam. Emas adalah emas. Dimanapun diakui sebagai emas.
Tutup pun Indonesia, emas adalah emas, Anda nggak hilang harta Anda. Paham? Maka agar kita tidak termasuk orang yang dibodohi dan bodoh, ya, pelajari syariat Allah agar selamat dari kebodohan. Selesai tadi itu. Ya, yang kedua terkait dengan bisnis online, boleh atau tidaknya. Ini turunannya cukup banyak, Ustadz. Yang pertama, resellernya, gimana cara reseller yang benar. Terus kalau kita harus mengirim uang duluan, setelah kita lihat foto baru barang akan dikirim. Terus juga gratis ongkir dan lain-lain, hubungannya dengan ini, Ustaz. Terima kasih. Ini kajian khusus 2 pertemuan ini. Secara garis besarnya begini, ya. Bisnis online tadi, kalau Anda memiliki barang, Anda jualkan dengan online, asal barang Anda bukan emas dan perak, maka hukum asalnya boleh. Kalau emas dan perak haram, karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dan perak dengan mata uang harus tunai. Rasulullah SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi yadan biyadin mislan bimislin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Ada 6 komoditi. Kalau dijual sejenis, syaratnya 2, harus tunai dan sama. Kalau dijual sesama ilat, syaratnya cuma 1, harus tunai. 6 komoditi ini emas dan perak, ini satu keluarga, satu ilat. Sisanya yang yaitu sebagai alat tukar. Sisanya yang 4 adalah makanan pokok, kurma, gandum, ada 2 bentuk, gandum yang bulat dengan wiat, kemudian yang satu lagi 4, satu lagi garam. Kalau ditukar emas dengan emas, syaratnya harus sama ukurannya dan tunai. Sekarang serahkan rupiah, terima emas. Serahkan emas, terima emas. Tidak boleh beranjak sebelum serah terima, dan beratnya harus sama. Kalau yang masih satu ilat, yaitu tukar emas dengan perak, syaratnya hanya harus tunai. Boleh tukar 1 kilo emas dengan 10 kilo perak, tapi harus serah terima yadan biyadin, tidak boleh beranjak dari tempat itu. Uang kartal adalah disamakan dengan emas dan perak. Maka menukar uang kartal harus sama dan tunai kalau satu jenis. Menukar rupiah dengan rupiah, syaratnya sama nominalnya dan harus tunai, tidak boleh berpisah melainkan sudah serah terima. Jelas? Menukar rupiah dengan dolar, syaratnya cuma 1, yaitu harus tunai. Ya. Menukar beras dengan gandum, syaratnya apa? Tunai saja. Menukar beras dengan beras, syaratnya apa? Tunai dan sama ukurannya, yaitu berat atau ukuran volume literannya, walaupun berbeda kualitas. Jelas? Berbeda ilat kelompok antara uang dengan makanan pokok, maka tidak ada syarat sama dan tunai. Maka tukar beras dengan rupiah, syaratnya apa? Tidak ada syarat sama dan tunai. Boleh beras sekarang, uangnya bulan depan saat gajian, atau uang sekarang, berasnya bulan depan. Karena Rasulullah SAW membeli gandum dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai. Ini menunjukkan boleh hukumnya. Maka kalau di dunia online, Anda menjual atau membeli emas dan perak, berarti emas dan perak ditukar dengan rupiah. Syaratnya harus tunai. Mungkin nggak tunai di online? Mungkin atau tidak? Rupiah mungkin Anda kirim transfer tunai. Sebelum beranjak Anda dari kursi, sudah diterima dia rupiahnya melalui net banking. Kalau emasnya bisa tunai? Sebelum beranjak tadi, uang masuk uang, peng, jatuh uang masuk sini.
Hah? Mungkin. Walaupun di Indonesia tidak ada. Ada di Malaysia dan di Dubai ATM emas. Ya atau tidak? Anda gesek pakai uang Anda, pakai kartu debit Anda klik-klik, teng keluar emas. Uangnya langsung diambil dia atau tidak? Iya, langsung terpotong, terdebit dari rekening Anda. Ini tunai namanya. Online juga atau tidak? Online juga. Jelas? Selain itu, selain emas dan perak, atau boleh juga beli emas online, tapi jangan bayar pakai uang. Pakai apa bayarnya? Beras, batu bata. Kok ketawa tuh? Batu bata akan memiliki nilai. Bisa bangun rumah. Semen, pasir, apalagi kayu. Bayar pakai itu boleh, tidak tunai. Ya, sayangnya produk jual beli emas dengan tidak tunai juga ada di bank syariah. Padahal ini riba. Loh, kok bisa Ustaz? Katanya syariah tapi kok ada produk riba? Mereka Dewan Syariah Nasional mengatakan emas yang sekarang bukan lagi sebagai alat tukar. Alat tukar yang sah adalah rupiah, uang kartal rupiah, bukan emas. Maka emas kata mereka sama dengan komoditi biasa. Betul, sama dengan komoditi biasa. Sama dengan kayu, sama dengan semen. Makanya saya bilang, ya udah, kalau gitu saya beli emas Anda dengan semen by bank syariah. Mau nggak dia? Nggak mau, berarti dia menganggap bahwa emas adalah alat tukar. Satu. Kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, asal riba itu adalah emas dan perak. Sekarang dikiaskan dengan itu adalah rupiah. Ketika rupiah menjadi alat tukar, bisakah dia mematikan yang asal ini? Artinya dalam berpikir logika biasa, kantor cabang bisa nggak nutup kantor pusat? Ini kan cabang, rupiah kan cabang dari emas dan perak sebagai mata uang di masa Nabi, ya atau tidak? Bisakah rupiah membatalkan emas dan perak? Tidak. Karena yang dimiliki oleh emas jauh lebih baik daripada yang dimiliki oleh rupiah. Syarat sesuatu dikatakan uang, dia menjadi nilai simpan kekayaan. Satu. Kemudian yang kedua, dia apa mata uang lagi? Penilai harga barang dan jasa. Ketiga, sebagai alat tukar. Emas memiliki dari 3 unsur ini 2 unsur. Rupiah dari 3 unsur ini cuma 1 unsur sebagai alat tukar. Orang menyimpan kekayaan lebih mau pakai rupiah atau emas? Yang sehat pakai emas. Ya. Karena emas lindung nilainya tinggi. Dari masa Rasulullah SAW, harga kambing dengan emas tidak pernah berbeda. Rasulullah memberikan 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Al-Jad Al-Bariki untuk beli kambing dapat. Sekarang Anda mau kurban, beli kambing 1 dinar dapat atau tidak? Berlalu 1400 tahun tidak berbeda nilai tukarnya. Kalau rupiah, dulu kambing 10.000, ya kan ya? Kapan itu? Lupa saya, 65 atau tahun. Sekarang dapat kambing 10.000 rupiah? Dapat 1 tusuk sate. Masa 1 porsi tidak cukup lah 10.000 1 porsi. Berarti dia tidak memiliki nilai sebagai simpanan kekayaan. Kemudian emas memiliki nilai pengukur barang dan jasa. Itu syarat uang. Emas miliki ini. Rupiah bisa mengukur barang dan jasa. Kalau per hari ini mungkin bisa, tapi Anda pinjam uang sekarang, bayar 5 tahun ke depan. Jasa dan harga barang tadi kalau dikonversikan kepada rupiah, ada yang mau? Tidak. Tapi kalau dengan emas, tetap dia. Kemudian yang hilang dari emas hanya sebagai alat tukar yang sah di Indonesia.
Berarti yang berhak mewakili uang emas atau rupiah? Emas. Maka cara berpikir DSN, mohon maaf, dalam hal ini secara ilmu usul fikih salah. Karena dalam ilmu usul fikih syarat dari cabang fara' tidak membatalkan hukum asalnya. Ini sekarang rupiah membatalkan emas, maka ini emas penetapannya dengan sabda Nabi. Sedangkan rupiah dengan ijtihad para ulama. Berarti ijtihad menafikan sabda Nabi, ini berbahaya dari tinjauan usul fikih. Dari tinjauan logika dan ilmu ekonomi juga suatu hal yang salah kalau emas dianggap tidak lagi sebagai mata uang. Sampai akhir zaman mata uang manusia itu adalah emas. Dan lihat negara-negara maju, mereka tetap ada devisa emas untuk kekuatan ekonomi mereka. Karena yang namanya uang, cek segala macam itu hanya simbol saja. Yang intinya adalah emas yang mereka simpan devisanya. Karena terjadi perang, negara yang tidak punya devisa emas, itu kertas jadi apa jadinya? Buat layangan bisa? Buat layangan jadinya. Irak dulu negara kaya. Satu di Irak dinar, uang kartalnya namanya dinar. Satu dinar Irak itu 3 real Saudi Arabia. Perang mereka di tahun berapa? 80 ya? 90 ya, perang Teluk. Perang Teluk masuk, sehingga teman-teman Arab Saudi itu sering kalau berseroloh, bercanda atau berkelakar, kata dia, ini bagus buku kamu Irwandi, saya beli 1 juta, udah senang, tapi dinar Irak. Artinya 1 juta dinar itu cuma dapat ini. Kalau di real, 1 juta real itu sama dengan berapa? 4 miliar. Segitu angkanya. Dulu tinggi dia. Ya, itu kalau yang pegang uang jelas nggak ada lagi nilainya ketika negaranya tidak diakui. Tapi yang pegang emas sekilo dia pegang. Setelah itu terjadi perang di Irak. Seketika damai, sekilo tadi, sekilo juga harganya atau turun? Sekilo juga harganya. Jelasan tuh. Wallahu a'lam. Maka gunakanlah uang yang digital tadi seperlunya, karena untuk menutupi kebutuhan darurat seperti makan bangkai Anda. Makan bangkai jangan banyak-banyak, haram jadinya. Terus. Ketiga berkaitan dengan bank, asuransi dan saham, Ustaz. Dari sisi produk dan dari sisi kepegawaian, apakah kalau saya bekerja di bank itu gaji yang saya terima adalah riba, dan apabila ada produk yang udah dilabeli asuransi syariah itu bisa dikatakan halal, dan apakah boleh menanam saham, Ustaz? Itu aja, 3. 3 betul 3, tapi ini 3 satu temanya, satu buku. Ya, bekerja di bank konvensional tidak syak, hukumnya adalah riba jahiliyah. Tadi kan saya katakan semua yang ada dalam contoh riba jahiliyah dipraktekkan di bank konvensional, di bank riba per hari ini. Iya atau tidak? Ya. Maka bekerja di sana, ya, Anda bekerja mengelola, membesarkan riba. Hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, pemberi makan riba, pencatat akad riba, dan saksi riba. Kalau pegawai masuk dalam keempat-empatnya, ya, makan riba, gajinya dari hasil apa? Riba. Dipinjamkan, bank itu pinjamkan uang, ada bunga ribanya, bunga riba ini gaji karyawannya. Iya atau tidak? Makan riba Anda. Memberi makan riba berarti ketika uang ini Anda gunakan untuk hidup Anda akan beli rumah dengan cara riba juga, beli motor dengan cara riba juga, dan fasilitas dari kantor Anda tadi. Maka ini memberikan makan riba. Sebagai pencatat riba, ya, lewat semua transaksi lewat di muka Anda saksi dan pencatat sekaligus. Jelas? Karena ini dosa besar, maka tidak mungkin seorang manusia bisa hidup
dengan melakukan dosa besar ini. Walaupun syubhatnya banyak. Syubhat yang terakhir saya dengar ada di Yogyakarta, seorang ahli psikologi, berarti dia ahli penyakit gila kan ya. Untuk mengamankan orang gila, dia memfatwakan, diundang oleh salah satu bank di Yogyakarta untuk berceramah. Beliau sarjana psikologi, judulnya adalah bekerja di bank adalah ibadah. Ya. Karena biasa dia ngobatin orang gila, dia ikut jadi gila juga. Tidak ada. Sepakat ulama di dunia. Di awal di sini saya jelaskan tentang hukum bunga riba tadi di bank. Mulai 6 kali kesepakatan ulama seluruh dunia dalam konferensi internasional, mereka mengatakan bahwa bunga bank dan bank itu adalah riba. Riba yang dalam Al-Quran. Ya. Pada tahun 1965 Anda sudah lahir? Ya. Antum yang ada, saya sudah lahir ada. Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam. Telah diputuskan bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah, hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Jelas? Ini pertama para ulama Islam berkumpul di tahun 65. Di tahun 76 dalam Muktamar Ekonomi Islam sedunia di Mekah Al-Mukarramah dihadiri lebih dari 300 para ulama dan ekonom dari berbagai negara, menekankan kembali haramnya bunga bank. Di tahun 83 dalam Muktamar Bank Syariah sedunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga riba. Di tahun 85 Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI mengadakan muktamar dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI, memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam. Di tahun 86 Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Rabithah Alam Islami, Liga Dunia Islam, ya, memfatwakan segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan haram. Tidak perlu saya berpendapat, ulama sedunia sudah bilang seperti itu. Kalau ada ahli psikologi dari Jogja, itu berarti dia bukan ulama dan tidak sehat. Kalau orang sehat, walaupun dia dengar fatwa Ustadz Fulan halal, oh ini kan aturan negara, kita kan harus taat kepada waliul amr, pemerintah negara, ya. Dan emang bisa kamu bikin negara tanpa bunga riba, tanpa riba, ya. Syubhat seperti ini terkadang menyebabkan orang, kan masih ada yang bilang halal, tapi pasti hatinya tidak akan pernah menerima dengan baik. Dia tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup. Ya. Lagi ada? Satu lagi lupa ini. Bagaimana jika ditraktir teman yang kerja di bank, Ustaz? Teman kerja di bank riba. Kalau di bank syariah ini beda ya. Kalau di bank konvensional, di bank syariah beda perlakuan dalam sikap kita kepada mereka. Yang bekerja di bank konvensional tidak ada sama sekali toleransi untuk bekerja di sana kecuali satu, Anda bisa merubahnya menjadi bank syariah. Berarti posisi Anda sebagai owner itu bisa, tapi kalau cuma sebagai dirut, direktur umum, nggak bakal bisa. Kalau bekerja di bank syariah, ya, kalau Anda bekerja hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan gaji, sebaiknya jangan. Karena di bank syariah juga banyak syubhatnya seperti yang beberapa syubhat yang kita lontarkan tadi. Jelas? Tapi kalau Anda bekerja di bank syariah dan mempelajari syariah dengan baik dan berusaha maksimal mempraktekkannya, ini bagus. Tapi apakah bisa, Ustaz? Kalau
level Anda masih karyawan biasa, tentu tidak bisa. Tapi kalau level Anda sudah sampai kepala cabang, ini bisa. Ada beberapa kepala cabang, ada salah seorang kepala cabang yang saya kenal, dia bisa bertransaksi akad murabahah. Kalau orang beli rumah, itu banknya beliin rumah dulu, yang cabang yang ini. Kemudian setelah dibeli baru dijualnya ke nasabah. Kemudian dalam akad jual beli tidak ada denda keterlambatan. Bisa dia buat. Dalam akadnya tidak ada sama sekali. Bisa dia buat itu. Dan alhamdulillah beliau sampai kebijakan tersebut diakui oleh pusatnya, dan sekarang semua bank BNI Syariah ini sudah tidak ada denda keterlambatan untuk akad murabahahnya. Nah, cuman tinggal satu lagi kemarin akad mudharabah. Yang perlu diperbaiki tabungan mudharabahnya, tambahkan di sana klausa bahwa tabungan akan menanggung kerugian, penabung akan menanggung kerugian bila terjadi kerugian di luar kemampuan pihak perbankan. Ini yang sampai sekarang wallahu a'lam apakah sudah ditambahkan dalam klausa atau belum. Tapi kalau minta sudah bisa. Anda minta namanya, Pak, tolong tambahkan klausa, saya mau nabung mudharabah di bank BNI Syariah, tapi tambahkan klausa ini. Itu kata dia sudah bisa diakui, ditambahkan itu. Karena demikian Anda sebagai investor menanggung kerugian. Ketika dapat untung, Anda dapat untung berarti halal sesuai dengan mudharabah syariah sudah. Ya, ini yang saya ingatkan. Kalau Anda punya jiwa sebagai ingin berjuang untuk menegakkan syariat, karena manfaatnya besar. Karena manfaatnya besar. Kenapa besar saya katakan? Kalau Anda sendirian untuk memberikan transaksi sesuai dengan syariah kepada orang, kemampuan Anda paling terbatas, ya atau tidak? Tapi kalau sebuah instansi, sebuah lembaga keuangan yang menjadi sesuai syariah, dia bisa melakukan transaksi dengan jutaan manusia, sehingga manfaatnya yang mendapatkan kehalalan ini adalah bukan pribadi, tapi warga negara Muslim Indonesia secara umum bisa merasakan manfaatnya ini. Jelas ini? Nah, ini bekerja di bank syariah tadi. Dan alhamdulillah beberapa mahasiswa program S2 saya yang mereka para praktisi lembaga keuangan syariah, alhamdulillah banyak berita baik yang saya dengar, yang ada di bank BTN Syariah, ada di bank syariah yang lain. Mereka siap juga, ya sudah sampai level cabang ya, kepala cabang. Mereka siap juga bisa juga mengakomodir ya transaksi sesuai dengan syariah yang benar tadi. Ini sebuah kabar baik. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya tentang menjadi hukumnya menjadi seorang akuntan dan bekerja di kantor akuntan publik dan juga bekerja sebagai petugas pajak. Banyak ini, petugas dengan akuntan publik, petugas pajak dengan akuntan publik. Kalau petugas pajak, saya nggak perlu sampaikan ke antum dah. Saya sudah sampaikan di hadapan lebih 40 kepala kantor pajak pratama di suatu kota di Jawa Barat. Awal pembukaan ceramah saya katakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat oleh Abu Dawud bahwasanya la yadkhulul jannata shahibu maksin, tidak akan masuk surga para penarik pajak. Kami gimana Pak Ustadz? Kata mereka. Kalau Anda saya nggak tahu, Nabi yang bilang. Kalau mau minta pengecualian, exception, minta ke Nabi. Ya, nggak mungkin Nabi bilang nggak masuk surga, saya bilang masuk surga. Gila saya namanya itu. Tunggulah dulu saya jadi sosial apa tadi, psikologi tadi, baru saya berubah. Jelas? Ya. Lalu alasan umum yang biasa, lalu bagaimana Ustaz? Negara itu kan 80% pemasukannya anggaran belanjanya dari pajak. Emang bisa Ustaz? Mulai negara dengan tanpa pajak? Saya bilang kepada dia, Anda Muslim kok takut tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla? Allah yang mengelola negara ini semuanya, dan negara bukan hal yang baru.
Di masa Rasulullah SAW ada pajak ditarik Rasulullah. Ya. Di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana di waktu itu tidak ada fakir miskin, Anda punya zakat umpamanya 100 keping uang emas zakat Anda, sekilo uang emas mau zakat Anda, mau Anda berikan, cari siapa yang mustahik, tidak akan Anda temukan, semua orang sudah kaya. Dia memimpin selama 2 tahun 5 bulan. Tidak ada fakir miskin di masanya. Pakai pajak dia mengelola negara? Enggak ada yang mengelola pajak dengan negara. Karena pajak diharamkan dalam semua agama samawi. Dalam agama Kristen pun, Yahudi pun pajak haram. Oleh karena itu, coba googling di internet, Anda lihat negara yang tidak menarik pajak. Banyak negara-negara kafir yang bukan Islam, mereka tidak menerapkan pajak kepada warga negara. Di antaranya Indonesia terbalik benderanya. Apa? Monaco kan ya? Indonesia merah putih, dia putih merah. Dia tidak ada menarik pajak dari warga negaranya. Balikin bendera kita, semoga tidak ada pajak juga di negara kita. Masa perlu balik bendera juga? Padahal negara mereka Muslim atau bukan? Bukan. Kalau Saudi Arabia tidak menerapkan pajak, Emirat tidak menerapkan pajak karena dia Muslim umpamanya. Ini bukan Muslim juga tidak ada pajak. Karena pajak ini kenapa Allah haramkan? Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik. Allah mengharamkan sesuatu yang merusak. Pajak pasti merusak. Ya. Terjadi inflasi pasti karena pajak. Harga barang-barang tinggi pasti karena pajak. Ini sebuah kenyataan. Berbeda dengan zakat. Zakat itu tidak dimasukkan nilai zakat itu kepada harga barang dan jasa. Tapi kalau pajak dimasukin karena ditarik di depan. Karena zakat ditarik pada saat Anda ada atau tidak. Kalau tidak, tidak ada. Paham? Kalau ini ditarik di depan, kalau ditarik di depan pasti setiap barang dan jasa sudah masuk pajak di sana. Iya atau tidak? Berarti yang membayar pajak itu adalah setiap pengguna barang dan jasa tadi. Maka setiap dia naikkan sedikit saja pajak, terjadi inflasi besar-besaran. Hilang nilai uang. Tak cukup lagi untuk biaya hidup. Ya. Maka dia adalah sesuatu yang haram. Bekerja di sini sudah dibilang oleh Rasulullah SAW tadi, saya bisa tawar-menawar. Ustaz nawarnya ke saya masuk surga tapi kerja di pajak. Ya jangan ngomong ke saya, ngomong ke Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berani juga tawar-tawar? Tentu nggak mungkin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap ucapan Rasulullah SAW adalah wahyu yang diwahyukan, berarti berasal dari Allah. Mau anda tawar dari Allah? Nah, tadi pajak, apa lagi selain pajak tadi? Akuntan publik. Akuntan publik masalahnya bila ada di sana pinjaman riba atau bunga riba, itu juga dicek dia atau tidak? Hah? Berarti bahkan layak atau tidak dia mendapatkan bunga riba. Berarti ada keterangan dari akuntan publik atau tidak ini? Gara-gara ada ini orang jadi buat riba jadinya. Ya atau tidak? Maka oleh itu para ulama mengharamkan profesi ini kalau dia berhubungan dengan riba. Tapi kalau sekedar mengaudit keuangan, dia katakan saya audit keuangan Anda, tapi yang riba dan bunga riba dan pinjaman riba saya tidak akan sentuh sama sekali. Nah, mau dia, mau perusahaan tadi diaudit, bayar, dia mau seperti ini. Kalau dia mau jadi, kalau nggak mau nggak ada masalah. Jangan lakukan. Baik. Terus berikutnya terkait sogok menyogok, Ustaz. Saya seorang PNS yang pada waktu masuk dulu menggunakan uang sogok. Namun sejak tahu hukumnya riswah, saya bertaubat. Yang pertama, bagaimana hukum pekerjaan saya sekarang dan bagaimana solusinya? Ada dua pertanyaan identik. Ya, ini juga penyebab hancurnya kehidupan riswah ini. Riswah ini adalah penyakit umat Yahudi yang menular kepada umat-umat manusia seluruhnya.
ketika Rasulullah menyuruh Abdullah siapa salah seorang sahabat Rasulullah SAW untuk menarik upeti dari Yahudi, dari Khaybar. Khaybar kan sudah ditaklukkan, mereka boleh tinggal di Khaybar dan boleh mengelola pohon kurma, itu kan milik mereka, tapi karena mereka kalah perang itu diambil sebagai rampasan perang, ya. Mereka kelola dan mereka dapat setengahnya, 50% dari hasil. Setiap tahun Rasulullah mengirim sahabatnya ke sana untuk menarik hak yang 50% untuk kaum muslimin. Maka pendeta Yahudi tersebut sudah menyiapkan ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW datang, diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya, datang untuk menarik kharaj, ini namanya kharaj, ya. Untuk menarik kharaj tersebut, para tokoh Yahudi sudah menyiapkan sogokan, yaitu dalam bentuk perhiasan emas, ya, diberikan kepada sahabat ini. Ketika bertemu dengan para tokoh Yahudi mengatakan, ini hadiah untukmu, khaffif annal kharaj, tolong tarik dari kami, kurangkan sedikit. Maka dijawab oleh sahabat ini dengan perkataan yang lantang, ya ma'syarul Yahud, dia sendirian, ini tokoh-tokoh Yahudi semuanya, wahai para orang Yahudi, wallahi innakum la'abghadu khalqillahi ilayya, demi Allah kalian semuanya ini adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Dia sendirian tapi lihat kebesaran jiwa, paling aku benci. Walakin wa ma hamiliya bi an ahifa alaikum, tapi demi Allah kebencianku kepada kalian tidak membuat aku menzalimi kalian. Ya, orang yang kalau benci ditugaskan menarik pajak seperti ini pasti dia naikin angkanya, ya atau tidak? Perkiraan umpamanya 500 miliar, dia katakan enggak, 550, karena dia benci dengan orang tersebut, iya atau tidak? Tapi kata sahabat ini, itu tidak membuat aku menzalimi kalian. Lihat, ini agama Allah. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian menzalimi mereka. Ini biasanya sering terjadi antara orang dekat, antara suami istri sering seperti ini. Kalau lagi ambekan dua-duanya, saling menzalimi. Yang hak satu ingin diambil, yang hak sepulan ingin, suaminya ingin dirampasnya. Jangan. Ya, tidak berbaikan bukan berarti harus saling menzalimi. Hak orang tetap diberikan. Anda dizalimi oleh perusahaan, kemudian ingin Anda zalimi juga perusahaan, tidak. Hak Anda iya Anda ambil, tapi menzalimi hukumnya haram. Ya, kata sahabat ini, tapi itu tidak menyebabkan aku menzalimi kalian. Aku tidak akan ambil kecuali yang sesuai dengan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma 'aradtum 'alayya fahuwa suh wa inna la na'kuluha. Adapun ini, mas-mas yang kalian setorkan ke saya ini adalah harta haram. Kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak makan harta seperti ini. Bawa ke sana. Apa kata tokoh-tokoh Yahudi tadi? Dia kan sendirian, kan nggak ada sahabat yang lain lihat. Ya, kalau dia terima aja kan gampang aja. Tapi dia tahu Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kata persaksian testimoni dari tokoh Yahudi, para tokoh Yahudi, wallahi bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sikap seperti inilah langit dan bumi ini masih berputar. Bila para pegawai tidak amanah, ya, baik seperti tadi menzalimi karena ada kebencian kepada kaum, atau mengambil yang bukan haknya, hancur dunia ini. Bukankah Rasulullah mengatakan, idza wusidatil amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Bila terjadi tidak amanah di dalam orang-orang yang diserahkan pekerjaan kepada mereka, amanah kepada mereka, maka tunggulah hari kiamat. Maka kebenaran orang yang jujur memperpanjang umur langit dan bumi ini. Keadaan orang-orang yang memakan riswah ini mereka mempercepat hari kiamat.
dosanya berat ini, gara-gara dia kiamat datang cepat. Dosanya berat ini, 5 miliar gara-gara dia semuanya terjadi kiamat. Jelas, maka muslim tidak berani melakukan hal seperti rishwah, sogok menyogok ini. Dalam kasus ini yang dipertanyakan, ya, kalau Anda katakan nggak bisa Ustadz hidup di zaman sekarang kecuali nyogok, betul ini? Hah? Ada sisi betulnya, ada umumnya tidak. Ada salah satu ikhwan, ketika saya baru pulang 2012, saya berikan kajian umum di Dewan Dakwah di Jakarta. Dia mengatakan, Ustaz, saya seorang importir, Ustaz. Saya impor elektronik, alat elektronik dari Amerika, kata beliau, 1 kontainer. Kemudian saya urus dengan resmi, nggak keluar. Saya tanya, apa yang saya lakukan, Ustaz? Saya ambil lagi 1 kontainer lagi, saya urus dengan resmi, nggak keluar juga. Saya kirim lagi sampai 5 kontainer penuh gudangnya. Kalau penuh gudang tentu nanti akan ada pengecekan dari pusat. Ini kenapa penuh gudangnya? Nah, tentu mereka akan ketahuan kedoknya. Ya, akhirnya karena gudangnya penuh, kata mereka, ya udah ambil aja barang kamu, udah gratis. Memang harus diberikan pelajaran. Karena yang membuat mereka menjadi besar adalah karena Anda, syaitan itu menjadi besar. Kenapa dia? Karena Anda takut kepada dia. Itu kata Allah Azza wa Jalla, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ada orang-orang manusia yang takut kepada jin dan dia minta perlindungan kepada jin, sehingga jin nakut-nakutin dia. Dahulu orang-orang jahiliyah, kalau dia melewati tempat yang dianggap angker, mereka izin dulu, izin atau tit. Ya, kalau nggak marah dia penunggunya, karena dia takut dengan jin takut-takuti. Ketika lewat, kata dia, kata dia. Jadi begitu. Tapi kalau dia tidak takut dan bertawakal kepada Allah, nggak bakal ada apa-apa. Takut jin itu. Begitulah emang syaitan itu. Ketika Anda takut dengan mereka, mereka paksakan. Mereka takut-takuti Anda. Ketika Anda takut, ini ntar nggak keluar, ini ntar nggak begini. Ya udah, mereka akan selalu membesar. Dan dampak dari rishwah ini, ya, adalah inflasi. Bila inflasi terjadi, itu kepada seluruh manusia. Karena di negara yang ada rishwah, pasti harga barang dan jasa mahal. Iya atau tidak? Karena nggak mungkin si pengusaha tadi akan membayar uang sogok ini dari kantong dia. Pasti akan dibebankannya ke dalam biaya produksi barang dan jasa. Iya atau tidak? Sehingga yang menanggung akhir siapa? Seluruh rakyat Indonesia, bukan dia saja. Jangan katakan ketika Anda bayar rishwah, nggak apa-apalah karena itu udah sistemnya. Ya, tidak, nanti yang terzalimi semua rakyat. Yang tidak melakukan rishwah pun akan terzalimi, akan tinggi biaya hidup. Terjadi inflasi juga. Ketika inflasi, uang akan berkurang nilainya, maka terzalimi banyak orang. Maka karena itu, ini dosa yang diperangi dalam Islam, dalam ekonomi diperangi Islam sangat luar biasa. Ya, jadi ini juga menjawab dari pertanyaan. Dia belum lagi selesai tadi itu, ya. Itu dia bekerja. Existing. Sekarang sudah diterima. Halal apa tidak gajinya? Halal gaji Anda dengan syarat 1, sampaikan kepada bagian HRD, Pak, saya dulu bekerja masuk dengan cara begini. Apa konsekuensinya, Pak? Kalau kata dia bayar denda sekian bayar, atau Anda dicoret dari kepegawaian, keluar pulang. Setelah itu mati Anda? Enggak. Masa ketika taat kepada Allah langsung mati kelaparan? Tidak. Setelah itu insya Allah enggak jadi kaya. Tapi dalam banyak kasus, kalau dia benar-benar taubat kepada Allah, malah pihak perusahaan senang dengan orang seperti ini.
Tapi jangan buat dosa lagi kemudian taubat kemudian tujuan agar disenangin oleh atasan, jangan. Ya, ada beberapa orang karyawan di mana namanya, di Pertamina Pusat, ada beberapa orang yang saya kenal, dia bilang, Ustaz, kecenderungan para dirut Pertamina itu mengangkat posisi-posisi penting itu orang-orang yang sudah ngaji Islam dengan baik, karena orangnya jujur. Tujuannya apa? Tujuannya agar kursi direkturnya ini nggak goyang. Karena bila posisi-posisi penting dipegang oleh orang-orang yang ngambil riswa, yang membohong segala macam, ini kursinya goyang-goyang atau tidak? Goyang-goyang, nanti dia masuk penjara lagi dia. Ya, itu tujuan mereka. Bukan tujuannya karena ini muslim baik, bukan, karena tujuannya ingin mendapatkan kursinya. Orang saja untuk tujuan dunia ngerti dia mana yang baik, mana yang tidak. Ya, maka janganlah takut menyampaikan itu. Nanti anda takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata bermanfaat, alhamdulillah. Ada beberapa kasus seperti itu yang dia begini-begini dia sampaikan, saya bilang sampaikan. Dia bertanya kepada saya, alhamdulillah saya sampaikan Ustaz. Konsekuensinya saya naik jabatan, bukan diberhentikan. Ya, karena jabatan tadi butuh orang-orang yang sangat jujur, yang tidak bisa ditakut-takuti dengan uang. Kita sholat lagi atau satu lagi pertanyaan? Satu lagi, bismillah. Ya. Bismillah. Ini kaitannya dengan riba. Bagaimana cara kita berdakwah riba terhadap orang lain? Ada dua kasus, Ustaz. Yang pertama, seorang mahasiswa yang lagi mengerjakan tesis, mengembangkan ekonomi Islam riba, tapi pada saat nanti menjelaskan ekonomi Islam tentang riba, pada riba lah, tentang sesuatu tentang riba di ekonomi Islam. Dia takut gimana meyakinkan dosen-dosen pada saat nanti ujian gitu loh. Nah, itu yang pertama, takutnya nggak lulus karena riba itu diterima atau tidak, maksudnya ini gitu. Terus yang kedua, bagaimana mendakwai riba terhadap orang tua sendiri, masalah arisan dan asuransi itu. Taib. Pertama, jangan takut kepada manusia, takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila takut kepada manusia mengantarkan anda berbuat maksiat kepada Allah, ini bagian dari kesyirikan. Akhafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Takutlah hanya kepadaku jika kalian beriman. Berarti kalau kalian tidak beriman, kalian tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla dan takut kepada manusia. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, ya, manusia-manusia tersebut, tapi takutlah kepada aku jika kalian beriman, kata Allah. Orang yang beriman, hal-hal seperti ini enggak ada dia takutkan. Dalam kasus yang baru kita jelaskan tadi, ya, dia tentu akan berpikir, nanti jangan-jangan saya kalau sampaikan saya masuk nyogok begini-gini malah dipecat saya. Ya, enggak. Kalau takut kepada Allah malah naik jabatan anda. Tapi jangan juga tujuan anda bertobat adalah ingin naik jabatan. Ya, pengen naik jabatan, nah udahlah saya bilang-bilang aja saya masuk dulu begini-begini, berbohong anda berharap naik jabatan, semoga anda masuk bagian yang dikeluarkan. Betul kamu begini, keluar, kata. Baik. Jelas? Maka sampaikan apa adanya. Ya, apalagi secara ilmiah. Saya ketika menulis buku ini, kan saya ingin nulis tentang pajak adalah kezaliman. Ada sedikit unsur luas, dan ini adalah merupakan pendapatan negara paling utama, 80% lebih pendapatan negara dari pajak, tentu dianggap mengganggu stabilitas negara. Iya atau tidak? Ini dianggap mengganggu stabilitas negara, mengusik stabilitas negara, perlu diberikan penjara. Saya tanyakan kepada Bapak Dr. Daeng Nazir, dia adalah senior di Kementerian Keuangan, posisinya sekarang sebagai pengawas pajak nasional. Pak, ini saya nulis tentang pajak haram gimana Pak? Ya, saya lihatkan ke dia, oh nggak apa-apa Pak Ustadz, kata dia. Dan dia termasuk keluar dari pajak, resign dari pajak setelah mendengar beberapa dan buku saya dia baca. Kalau tulisannya ilmiah itu nggak ada yang berani mempermasalahkan. Tapi yang kalau tulisannya menyulut apa namanya provokasi itu bisa didelik hukum. Tapi kalau namanya karya ilmiah tidak ada yang bisa melakukan delik hukum.
Ya, saya baca tulisan Ustaz, alhamdulillah ilmiah secara pandangan syar'i, insya Allah tidak ada masalah. Ya, kan kasihan juga gara-gara satu tema, gara-gara ada pajak, kemudian buku dibredel dianggap buku terlarang. Ya, kan kasihan, manfaat yang banyak tidak akan dapat manusia jadinya kan ya. Ya, tapi kata beliau demikian, alhamdulillah nggak ada masalah. Awalnya saya juga berpikir sama dengan mahasiswa tadi. Jangan saya gara-gara buku ini masuk penjara. Ternyata juga tidak, malah diundang di kantor pajak untuk menyampaikan ceramah tentang pajak. Diundang oleh beberapa bank riba untuk menyampaikan ceramah tentang riba. Di Kementerian Keuangan sendiri pun diundang menyampaikan tentang masalah riba. Tidak ada masalah, selagi yang kita sampaikan ilmiah. Dan kita dapat pahala. Yang jelas pahala ini yang besar. Karena ikhwan sekalian, terakhir ini nasihat. Kita terkadang berpikir menasihati orang yang sudah terjerumus ke dalam riba. Kalau kita nasihati, khawatir terganggu hubungan kita dengan dia. Ya, bahkan ada ungkapan, kalau kita sampaikan itu haram, nanti pecah perang saudara, Ustaz. Masa ke orang tua, ke kerabat bilang kerjamu haram, ya, ini dimurkai Allah, dilaknat Allah, pecah perang saudara. Enggak ada yang pecah perang saudara. Anda jangan melihat seperti itu. Ya, Anda, cara pandang Anda ingin menyelamatkan manusia dari api neraka. Rasulullah SAW, dia diutus ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Tujuannya kita bukan tujuan dunia. Bukan Allah telah mengancam pelaku riba dengan waman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba, mereka adalah penduduk neraka, di dalam neraka mereka kekal selamanya. Anda mau bapak Anda, adik Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang-orang dekat, teman-teman baik Anda dicampakkan ke Allah oleh Allah ke dalam neraka gara-gara berbuat riba, padahal Anda tahu itu? Mau Anda? Kita bukan benci dengan mereka, bukan iri dengan kekayaannya, keberhasilan bisnisnya dengan riba tadi, walaupun itu semu keberhasilannya, tetapi kita sayang dengan mereka. Kalau saja di dunia ada api, menggolkan api unggun, kemudian anak ya main api dekat-dekat api, pasti Anda akan teriak untuk menjauhkannya dari api unggun tadi. Ya, padahal dia senang, ya, dan api tadi belum tentu membakarnya. Kalau api neraka sekali diinjak baranya diinjak, otak mendidih, otak benda padat ya akhi. Bisa mendidih itu berapa derajat Celciusnya? Yang diinjak adalah bara di kaki, bukan langsung ke otak. Ya, mau Anda melihat otak orang tua Anda mendidih nanti? Otak istri Anda mendidih, otak teman-teman Anda mendidih karena dia terlanjur membuat riba dan Anda tahu dan Anda diam. Berarti Anda adalah orang yang tidak berbalas budi kepada orang-orang yang dekat dengan Anda. Tujuannya ingin menyelamatkan mereka, menarik tangannya untuk tidak masuk neraka. Ya, semoga ini bermanfaat, membantu kita untuk mengukuhkan di dalam menasihati orang-orang agar selalu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, di antaranya dalam transaksi riba yang sudah masif dilakukan oleh manusia di era 4.0. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya kajiannya.